Sebenarnya ini bukan film horor. Ini film kids adventure. Iya, betul. Ya, dengan semua scene yang seseru itu, yang bisa dibilang cukup ekstrim ya untuk seumuran kita, kayak manjat tebing, terus adegan sling, dan yang pastinya lari bawa para layang. Para motor. Dari reading pun emang apa istilahnya ya, kedekatan tuh chemical ya? Chemistry. Sorry, maaf. Beda. Kalau chemical apa? Ada yang tahu? Ini film syutingnya di Banyuwangi, yang dimana lokasinya kata orang tuh kan angker banget. Ngomong loh, malah ngobrol berdua. Kamu mau? Chemical tadi. Chemical tuh kimia kan? Iya. Nah, Iya, iya. udah baru nyambung. Iya. Dah, terima kasih. Iya. Mau saya yang di sini atau kamu yang keluar? Abang. Abang ya udah aku keluar. Bukan. Halo Pal Gengs, selamat datang di OG Podcast. Perkenalkan, aku Askia dan hari ini aku akan menjadi host bersama cast dari film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Seneng banget dong ya? Oh, senang banget. Sekarang kita akan mendengarkan perkenalan dulu dari masing-masing castnya, boleh? Mulai dari ini. Aku Gisel Tambunan berperan sebagai Caca di film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Aku Muhammad Adiat berperan sebagai Zidan. Aku Muzakir Ramdan berperan sebagai Raffi. Oke, saya Andi Boim sebagai Bang Dul. Sekarang boleh dong jelasin karakternya tuh gimana di film? Oh gitu, dimulai dari Tadi. Iya. Dari pertama kali kita datang buka lift gitu ya. Mau gitu? Dari tadi nunggu apa karcis itu. Gitu. Dari Muzaki dulu, dari Muzaki. Boleh. Aku berperan sebagai Raffi. Raffi ini karakternya bisa dibilang supplier gadget buat tim anak penangkap hantu. Namanya Raffi Siregar ya. Enggak, bukan Supplier gadget. Enggak jualan HP, enggak. Jadi Raffi ini karakter yang penakut banget buat hal-hal yang berbau mistis, tapi untuk hal-hal yang berbau adventure kayak manjat tebing atau naik paramotor dia sangat berani. Dan dia juga CS-nya Bang Dul. Ya. Gisel, lanjut. Oke. Aku berperan sebagai Caca. Caca ini kakaknya Zidan. Dia itu juru pembicara di tim APH ini. Dia juga anak yang penyayang, terus ceria banget. Pokoknya kalau ada apapun pasti dia yang jadi semangat penyemangat Zidan sama Raffi gitu. Bisa diem nggak? Jangan berantem dulu. Jangan berantem dulu. Oke. Ayo Adian. Aku Zidan. Zidan itu dia pemimpin di antara bertiga ini. Zidan juga itu paling banyak idenya. Zidan itu paling paling berani juga sama hantu. Zidan jadi ya bisa dibilang paling berani dan paling leader, yang paling suka mimpin deh pokoknya. Keren dong ya. Sekarang yang paling muda. Makasih loh. Ya, Bang Dul. Bang Dul ini seorang drivernya dari anak penangkap hantu. Karakter Bang Dul ini ceria. Terus juga dia ini pemberi semangat anak-anak penangkap hantu di saat mereka lagi drop, mereka lagi sedih mungkin, mereka lagi emosi. Bang Dul yang coba ngeredam supaya bisa berpikir jernih. Sebentar nih rambutnya masih basah. Hah? Bukan ya? Kamu nggak ngerti. Nggak semua hal, Raffi, kamu ngerti ya. Nggak semua hal harus kamu tahu. Apa sih? Keribat. Bukan kok keribat, air dryer. Bang. Iya, Kenapa hair dryer? bentuknya kayak air dryer. Kenapa? Oh ini mic-nya toh ya Allah. Oke, ya kayak gini, kayak karakternya Bang Dul nih kayak gini-gini gitu kan. Gini. Dia juga istilahnya apa ya? Dia terlihat bodoh ketika di frame atau di film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Oh, pokoknya orang nggak akan expect ya, karena memang nggak layak sih ya, memang nggak pantas untuk dipandang sebenarnya di film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Cuman di Anak Penangkap Hantu ini, di film ini tuh Bang Dul punya perannya tersendiri gitu loh. Sekarang gimana nih perasaannya bisa main di film horor? Pasti senang dong ya? Atau jangan-jangan malah takut? Sebenarnya ini bukan film horor. Ini film kids adventure. Iya, betul. Dan Jadi, buat aku ini kesempatan yang sangat luar biasa karena film anak di Indonesia udah sangat sedikit ya. Betul. Jadi kayak pas ditawarin kayak
oke, ini film anak, apalagi yang main ada Muhammad Adiyat, keren banget. Tahu nih. Siapa yang Kayaknya seru banget deh. Iya, Seru seru, banget seseru itu dong. sih emang sih Seru filmnya. Betul. Ya, ini film petualangan anak yang dimana sebenarnya nilainya itu lebih ke petualangan, terus message-nya itu adalah menyampaikan kepada anak-anak Indonesia tuh untuk lebih berani, dalam artian berani di dalam koridor yang baik ya. Ya. Kayak misalnya berani mengungkapkan pendapat, berani berargumen di antara tim atau kelompok. Terus juga berani mengeluarkan ide segala macam tuh message-nya di sini. Dan yang nggak kalah pentingnya, keberanian anak-anak di sini tuh mereka tetap sopan sama orang tua. Jadi ada adegan tuh, ada satu scene yang dia tuh lagi dikumpulin warga. Dan mereka tuh dikumpulin warga, mereka yang sopan. Tapi mereka tetap kritis, mereka tetap menyampaikan hal yang benar dengan cara yang sangat baik. Yang dimana mungkin anak-anak tuh kan kebanyakan ya, ketika kita ketemu sama orang dewasa tuh mungkin diem, takut salah ya. Nah, di sini tuh benar-benar isinya syarat dengan nilai-nilai yang bisa anak-anak lihat dengan yang santai ngelihatnya, seru filmnya, kayak gitu-gitu loh. Sekarang aku punya pertanyaan lagi nih. Selama proses syuting filmnya tuh pasti banyak banget kan hal yang memorable, terus unforgettable. Yes. Boleh banget dong diceritain. Oke, Gisel. Ceritain, Gisel. ada satu scene yang paling aku ingat. Pokoknya scene dimana kita bertiga lagi kemah gitu di hutan malam-malam lagi bakar-bakar. Pokoknya ada api unggun terus sambil curhat-curhat gitu. Terus apa ya abis? Cerita-cerita lah pokoknya. Iya pokoknya gitu deh. Kalau Adiat apa yang nggak dilupain? Selain bohong sama orang tua, bilangnya udah sholat maghrib, tapi belum. Yang paling gak terlupakan itu mungkin pas manjat tebing dan juga si ada kita tuh lagi scene malam itu yang api unggun juga itu bener. Itu kita karena untuk keamanannya kita kita ada manggil tim SAR ya. Apa Damkar ya. Aku hanyut. Damkar. Ya kita panggil damkar dan itu seru banget. Kita di damkar itu banyak ya, ada ngobrol-ngobrol, terus kita ada naik ke atas damkar dan makan bareng di atas damkar ya, itu seru banget sih. Di atas mobil Di damkar atas ya? mobil damkarnya ya, itu Acau. seru banget. Acau. Tahu nggak alasannya? Emang Kenapa di apa? atas mobil dia makan di atas mobil damkar? Kenapa tuh? Kalau aus tinggal ngokop Pakai selang dong. Itu Aduh. Aduh. Boleh. Kalau Muzaki. Kalau aku yang paling tak terlupakan ya pasti proses syutingnya ya, dengan semua scene yang seseru itu, yang bisa dibilang cukup ekstrim ya untuk seumuran kita, yang harus kita mainkan sendiri, kayak manjat tebing, terus adegan sling, dan yang pastinya lari bawa para layang sih. Para motor. Kalau buat Kalau aku bilang semua scene di film petualangan anak penangkap hantu seseru itu, jadi nggak bisa dilupain. emang Jadi seru itu. yang nggak bisa dilupain semua. Sebenarnya Iya. gitu. Tapi kalau harus milih salah satu yang tadi kamu sampaikan ya. Tiga tadi aku bilang. Mau banyak tuh, kan jadi satu, mohon maaf. Kalau buat Bang Dul scene yang bukan scene ya, momen yang paling gak dilupain selama syuting, ya mereka ngacak-ngacak kamar aku Yang udah berantakan. yang udah berantakan. Gimana tuh coba? Jadi pokoknya ada, Kamar yang berantakan. Udah berantakan atau mau berantakan? iya, jadi ada momen di mana kita kelar syuting, kalau itu kelar syutingnya cepat, apalagi libur ya. Libur. Lagi libur. Kita lagi break ya. Enggak dong, itu pulang syuting cepet. Pulang syuting cuma cepet ya. Malam situ, tapi lebih cepet dari biasanya. Iya ya udah jangan digas Iya. dong, kan aku orangnya penakut. Gimana takutnya? Iya, jadi kita waktu itu syuting cepat dan akhirnya kita janjian kayak abis pada sholat maghrib gitu. Sebelum Mereka- maghrib itu. Sudah udah malam, orang kamu habis itu Sesudah, ngaji udah malam. Iya. Wah. Iya. Nah jadi habis itu mereka tuh datang ke kamar, kita duduk tuh di kamar ngobrol, curhat. Ternyata ada banyak hal yang nggak aku tahu dari Muzaki. Ada banyak hal yang nggak aku tahu dari Gisel. Kita banyak yang nggak tahu gitu. Tapi di situ kayak ngobrol, kayak cerita tuh seru banget sih. Berasa seumuran gitu loh. Banget. Itu.
Maksudnya Muzaki jadi lebih tua. Dia lebih tua. Kita semua jadi 80-an gitu. Berarti jadi makin akrab dong ya. Pas Iya, itu. betul. Tapi memang syuting ini emang alhamdulillah udah kayak keluarga, bener-bener kayak keluarga, bukan seakan-akan kayak keluarga ya. Karena kita sampai buat grup isinya cuman kita talent-talent ini aja gitu loh. Kita ngebahas apapun, terus kayak promo. Nggak ada yang misal salah satu dari kita nggak ada yang promo. Kayak kita kok nggak ikut promo sih? Iya. Udah dong, misal kalau Ikut aku dong. udah dong, jangan kerja mulu dong, Mang Boim kayak gitu kan. Ini dong, ikut dong kayak gitu-gitu loh. Tapi memang ya begini saking serunya ya gitu. Oke, terus kan kemarin aku juga lihat tuh di trailernya banyak banget aksi-aksi yang memicu adrenalin. Nah, itu dia. Kayak lari-larian di hutan, terus yang tadi diceritain Adiat kan manjat tebing, terus yang naik para layang. Itu kalian takut nggak sih naik kayak gituan? Keren. Gimana? Tuh. Tadi jawab. Jawabannya Adiat yang sin-sin itu tuh harus dengar karena kita ngerasain serunya gimana Adiat coba. Oke, ceritain Para Adiat. motor dia. Yang serunya yang kamu ceritain tuh. Para layang ya. Para motor. Terserah mau para layang kayak mau paranormal. Jadi ada scene yang aku naik para motor. Kan kalau ke para motor mau take off itu biasanya harus Lari. harus lari, parasutnya harus udah dapet udara supaya bisa dapat dorongan kan. Itu lumayan berat ya. Jadi pas aku mau coba lari take pertama itu saking beratnya para motornya dan juga karena kencangnya angin di situ aku tuh moonwalk beneran. Aku jalan mundur karena kencangnya angin itu. Ketiup Kedorong angin. Dia ketiup Jadi angin. jalannya mau ke belakang gitu. Iya, Aku ketiup sama angin. Gisel biasa aja. Itu naik parasut gitu tuh. Nah, yang ini Iya. nih. Yang lain maju, dia mundur. Itu dia. Kalau kamu apa seru Gisel? Oh, Gisel? Ini apa sih pertanyaannya? Apa sih tadi ya? Ini Pertanyaannya takut tuh nggak sih Oh, kamu takut. ngademin? Oh ya, dia belum jawab. Takut iya. apa enggak? Enggak. nggak Nggak takut. takut Iya, kalau bisa. adegan Nggak adegan takut ekstrim. jadi. Malah senang aku. Yang kamu takutin apa? Aku enggak sih, karena udah tahu itu bakal aman. Jadi maksudnya setiap ada adegan berbahaya gitu kita juga diawasin gitu kan sama yang profesional yang emang udah jago di bidangnya gitu. Oke, kalau Bang Dul sama Muzaki. Muzaki? Kalau aku bisa dibilang gimana ya? Nggak seberani itu, tapi nggak yang takut ya, kayak biasa aja. Tapi kayak pas dicoba ternyata seseru itu, jadi kayak makin berani pas udah ngelakuin. Dan emang seseru itu. Iya, Bang iya. Boy nggak ngerasain sih manjat tebing. Enggak. Kenapa nggak? Enggak, tadinya mau manjat Pinginang kan, cuman belum 17. Belum 17-an jadinya ya. Takut, iyalah takut ya. Kadang-kadang kan namanya kita lagi ada adegan yang bahaya, yang kita tahu resikonya, kayak dari lompat dari lantai 2. Kita ada adegan lompat dari lantai 2 dalam kondisi lari kayak film Jackie Chan gitu. Wah, itu ada di trailer juga. Ya pasti adalah rasa takutnya manusiawi ya. Cuman ya kita harus taklukin tuh takutannya kita. Ya ini semua safety. Karena mereka juga dari tim produksi. Dari tim produksi juga udah prepare keamanan yang sesuai banget sama SOP. Jadi nggak sembarangan gitu. Tapi ada yang Kak Andi Boy melakuin nggak pas lagi takut gitu menghadapi Supaya tidak takut. Iya. Ya tadi kita berpikirnya gini. Akhirnya bermain dengan logik ya. Maksudnya, oke nih kalau gua lompat begini jatuh. Oh ternyata enggak. Mereka udah nyediain ini. Ya. Jadi kayak udah segala sesuatunya akhirnya justru logik aja sih. Untuk balik lagi untuk taklukan takut ya sesuai dengan tagline-nya film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Salah satunya kalau yang aku pakai walaupun aku udah bukan anak-anak lagi ya, cuman maksudnya akhirnya cara ngelawannya dengan hal logik. Oh, nggak mungkin nih kalau gua jatuh. Karena yang ngejagain tali gua di belakang, di bawah tuh ada 12 orang. Gitu, dan mereka standby gitu. Butuh 12 orang buat Bang Dul. Ya Allah, Kalau dia, kita dua dia notice aja lagi. Kita 2 orang ya. Iya, kita 2 orang dong. Ya kan situ kapas, yang ini kan mesin ATM gimana sih? Gitu. Jadi karena berpikir logik tadi ya akhirnya takut itu hilang sendirinya sih itu. Nah, terus pas lagi take yang di scene Avenger itu kelihatan profesional banget ya actingnya itu. Amin. Actingnya belajar dari mana sih? Banyak. Gisel, Adiat, Pokoknya sebelum pas reading kita itu ada acting coach gitu kan, ada acting coach. Jadi
pasti pas reading juga dibantu sama acting coachnya. Dan Om Jose. Iya, dan Om Jose juga membantu banget pas proses reading. Jadi kalau udah di set, ya kita tinggal ngelakuin apa yang kita pelajari dari reading aja sih. Gitu. Nah, ini sekarang pertanyaan buat yang masih kecil-kecil. Abang kecil gak bang? Kecil bang. Kecil. Nih, kalian tuh ngerasa kesulitan gak sih kalau misalnya acting sama aktor yang udah lebih dewasa atau lebih senior gitu? Enggak sih, karena kita juga dibantu sama mereka. Yes. Iya, jadi mereka kalau misalkan di set mereka nggak bantu kita. Kalau misalkan kita ada yang bingung, pasti mereka bantuin kita buat dialog ini atau ekspresi ini itu. Pokoknya banyak ngebantu kita deh di set. Kalau buat Bang Andi Boim ada tantangan nggak acting sama yang Senior juga. imut-imut ini? Cimit-cimit ya. Sama cimit-cimit tantangannya lebih ke ini sih, lebih memahami ke psikologisnya anak-anak seumuran mereka. Ya balik lagi, kalau acting ya mereka semua pada bisa acting ya. Iya. Terus kalau pribadi kita acting juga mereka udah tahu koridor-koridor actingnya. Tapi untuk menyamaratakan emosi segala macam dengan teman-teman yang umur lebih muda seperti ini, ya balik lagi kita yang harus mengerti mereka tanpa berharap mereka mengerti kita gitu. Jadi artinya ya kita mengerti mereka terus. Tapi mereka sangat mengerti sih. Dalam artian cukup dewasa di umurnya. Mereka sudah bisa bagaimana menyikapin lawan mainnya yang lebih dewasa. Jadi mereka tuh sebenarnya bisa ngimbangin kok. Itu sih. Berarti nggak ada kesulitan dong ya? By far sampai ini film selesai sih enggak sih. Lebih sulit menghadapi kelakuan mereka aja. Tuh yang kayak gitu tuh ada aja tuh. Begitu tuh kelakuannya ada aja. Baru diomongin. Apa nih nengok mau ikutan juga dari masalah. Itu dia. Oke, sekarang aku boleh nggak punya pertanyaan tuh yang agak keluar dari topik? Boleh. Sekarang aku pengen nanya, hobinya satu-satu apa? Oh gitu. Hobi. Aku hobinya nulis sama baca. Nulis cerita gitu atau nulis? Iya, nulis cerita. Kalau aku Main game. basket sama main game. Basket. Ya lu main skate. Oh. Main basket. Udah ngejek salah lagi. Parah banget. Ya kalau aku hobinya motret. Gitu. Aku Sama aku motret nonton juga. film deh, nonton film sama pengen mulai motret juga. Iya. Gara-gara orang ini. Berarti menular ya hobinya? Nular. Racunin aja ngeracunin. Nah, tadi kan udah tuh hobi. Sekarang aku boleh tahu juga nggak cita-citanya apa? Nah, kayaknya buat mereka ya. Bang Boim cita-cita pas kecil apa? Oh, jadi dokter dong. Iya, itu boleh. Sekarang Itu jadi boleh. Ya, jadi gini aja lah. Cita-citaku aku ingin menjadi director of photography. Wih. DOP. Kalau Gisel mau jadi apa? Aku ada 2 sih. Apa tuh? Penulis sama dokter sebenarnya. Wih, keren-keren banget dua-duanya ya. Aku mau jadi pemain basket profesional, kalau nggak mau jadi tentara. Oh, tentara. Basket profesional. Gaya lu. Kecawang aja pilek. Soal basket. Amin, tapi diaminin. Amin. Kalau Bang Andi Boim tuh emang ada cita-cita buat jadi penulis gitu? Jadi penulis sih enggak ya. Suka nulis pun enggak, biasa aja. Enggak yang suka banget gitu loh. Tapi biasa aja sih. biasa aja. Jadi ada mau Iya, biasa aja. mau Biasa. jadi penulis apa enggak? Enggak. Jangan. Tulisannya jelek soalnya. Enggak mau apa enggak? Enggak. Ya udah. Enggak. Jangan sampai. Bukan biasa aja. Jangan sampai. Tulisannya jelek Oh, soalnya. jangan salah. Tulisannya jelek. Heeh. Nih, ini kan kayaknya tuh proses syutingnya tuh seru banget ya. Banget. Seru banget. Kalau misalnya lagi pas break di lokasi tuh biasanya pada ngapain? Oh, kita break mulu rasanya. Mau lagi take juga rasanya kayak break. Beneran. Jadi, Bercanda mulu nah kayak gini, kayak gini kan kamu Soalnya lihat. karakternya udah mirip gitu ya. Bisa begitu Karakternya juga. udah masuk. Cuman memang ya tadi akhirnya dari reading pun emang apa istilahnya ya kedekatan tuh chemical ya.
Chemistry. Sorry. Maaf. Beda. Kalau chemical apa? Ada yang tahu? Ya, chemistry itu emang udah kebangun emang dari reading. Kita seru banget. By the way, ini film syutingnya di Banyuwangi yang dimana lokasinya kata orang tuh kan angker banget. Ngomong loh. Malah ngobrol berdua. Kamu mau? Chemical tadi. Chemical tuh kimia kan? Iya. Nah, Iya iya. udah baru nyambung. Iya. Dah, terima kasih. Iya. Mau saya yang ngomong atau kamu yang ngomong? Mau saya yang di sini atau kamu yang keluar? Abang. Abang ini udah aku keluar. Bukan. Abang yang ngomong. Oh gitu, agak bercanda. Sering gitu, kita bercandanya sering kayak gini di lokasi. Jadi memang apa? Ini lokasi tempat kita syuting tuh memang kata orang angker banget. Bahkan di film yang kemarin booming, yang dancing itu mau syuting di sana, cuman nggak jadi. Kita pakai tetap di Banyuwangi. Tempatnya angker, tapi Karena kita seseru Nah. itu kita Jadi nggak mikirin- berasa. Kita nggak mikirin buat takut atau nggak kepikiran mikirin hal mistis aja nggak sih? Nggak sama sekali. Saking serunya tuh ya. Saking Bercanda serunya, terus. saking bercandanya kayak gini dan di set pun ya kita sering diomelin lah ya sama Mas Yose tuh. Kenapa? Iya karena bercanda mulu. Oh. Karena bercanda mulu memang seru gitu loh. Ada yang kesurupan gak bang? Nah tadi nggak ada. Oh, enggak ada. Nggak ada. Kamu mau? Enggak. Maksa banget udah nggak ada. Nggak ada. Jadi emang suasana angker itu nggak berasa akhirnya dengan keseruan ini gitu loh. Sekarang ini teman-teman ada yang punya cita-cita mau bikin film gitu. Mau bikin film gitu nggak atau jadi penulis film gitu? Aku kalau bisa sih mau. Kalau bisa Tentang apa tuh? Apa? jadi produser. Wih Kita keren. Iya, sama iya. aku penulisnya, kamu Aku sinematografernya. Ya, nanti jadi kameramen. Yang ini PU. iya. Oh, Pemeran utama. Gak mau jadi pemeran Main utama, karakter Bang. loh. gitu. Kamu mau buat film ya? Kalau Mau. bisa? Mau. Muzaki? Mau banget. Kayaknya bakal keren-keren banget nih. Ini nanti kira-kira tentang apa ceritanya? Kalau mau bikin film. Wah, jadi beneran ditanya nih. Kirain cuma amin. Amin. Iya, amin. Waduh. Apa ya? Siapa tahu jadi doa. Kita Kamu mau buat film apa? Film apa Romantis kah? Film action kah? action. Action. Kalau Action apa? Action apa coba? Fantasi. kamu Action apa? fantasi. Aku sukanya nulis fantasi. Oh, kalau kamu? Aku mungkin juga action tapi action Fantasi. fantasi. Sama aja dong. Yang harusnya mukul, fantasi kamu ya? Kenapa begitu? Fantasi, action fantasi. Gitu. Apa? Mungkin film perang kali nggak tahu. Pengen jadi Mungkin. tentara. Mungkin. Keren. Nggak mau buat film hantu? Yang kamu Film nggak bisa hantu. ngomong gitu. Boleh sih, tapi kan kalau Udah, film dia- hantu Dia udah ngelakuin. PU-nya masa abang? Ya Allah, Jadi nggak hantu. percaya amat sama gua. Iya. Film hantu ya? Film action ya? Action. Perang. Perang. Kalau kamu apa? Pengennya buat film apa? Bingung lagi. Ini dokumenter kan biasanya ada yang pakai kamera. Social horror. Sosial horor gimana? Jadi hantunya main sosmed? Enggak gitu dong. Apa sih? Ya gitu deh. Sosial horor itu maksudnya gimana? Tentang Itu konsepnya sosial, bisa jadi bagus. tentang sosial, tapi Ah. horor. Ya, tapi bukan yang hantu-hantu gitu. Apa? Ngeliat Keseraman lagi, ngobrol di depan publik gitu, ngomong Bisa, di depan bisa publik. jadi. Bisa, apapun Apa? itu yang ada di sosial yang serem. Sosial horor. Iya. Yang ngeliat Oh, latihan, pinjol. Bisa. Kan horor. Bisa kayak di hack gitu ya? Bisa. Oh, I see. Dari kecilnya udah pikirannya udah mulai Pinjol. kusut ya. Iya. Walau buat film action komedi sih kayaknya. Wih. Action komedi kayaknya lucu sih. Itu. Tapi ini udah pada kepikiran gitu belum? Kayak kira-kira tentang apa gitu? Maksudnya kan itu tadi genrenya. Waduh. Kalau tentangnya udah kepikiran belum? Benar-benar Aduh, digali susah nih. banget lagi. Berarti kita Kayak kalau fantasi bakal mau ada unicorn atau apa gitu. Aku belum kepikiran Belum ya, sih, belum kepikiran. Kalau Mungkin Adia tuh udah tentang- kepikiran belum? Apa? Mungkin tentang Perang ini pemain basket. bukan. Kan dia tentara sama pemain basket. Jadi kalah sama-sama nggak terima. Perang lu. Duk. Ribet lu. mungkin Apa? mungkin nanti ngambil ini sih, mungkin aku inspirasinya ngambil dari apa namanya? Dari mana? Dari yang perang Vietnam itu, fragging. Tahu fragging nggak? Oh iya, mungkin aku ambil dari fragging Vietnam mungkin ya. Misalnya mungkin ada prajurit yang terlalu patuh gitu, terus nanti
kolonelnya terlalu strict, terlalu nyuruh-nyuruh, terus nanti ya ada insiden fragging gitu mungkin. Tapi itu nggak tahu fragging ya. Pokoknya kayak Kodok. frogging. Frogging bukan oh fogging. Baru mau ngomong. Oh gitu, keren. Kalau Bu Zaki? Jujur masih bingung, tapi social horror sangat menarik. Karena nggak mesti hantu. Horror kan nggak mesti hantu. Betul. Social horror. Tapi kalau untuk cerita tentang apa belum tahu. Oke. Kalau Bang Andi Boym udah kepikiran belum mau Action cerita comedy. tentang apa? Action komedi belum kepikiran sih. Ngikutin Enggak, emang belum kepikiran. Lebih mikirin jatuh tempo nanti. Enggak, bercanda. Sekarang yang terakhir aku pengen tanya nih, kira-kira pesan buat sahabat Opal, kayak kenapa kita harus nonton film Petualangan Anak Penangkap Hantu itu apa? Karena film ini sahabat Pesan Pesan bukan apa? hanya soto. Apa? Kamu mau ngomong apa tadi buat ini? Buat yang nonton nanti. mungkin aku mungkin harus nonton film ini karena film ini tuh Ya pasti lanjut dong. film ini mengedukasi banget supaya anak-anak di Indonesia itu bisa jadi lebih berani. Bisa lebih berani bukan cuman sama hantu, bisa berani sama ketinggian, bisa berani ngomong di depan publik. Film yang bagus buat pemulai 2024 sih. Aku ngambil banyak deh, biar yang lain bisa ngomong juga. Keren. Itu udah semua loh dia. Dewasa banget. Belum. Belum. Emang apa yang belum diambil? Film anak belum Malah sebut. dirinci. Oh iya. Denger. Iya, lanjut. Jamblang. Iya, lanjut. Oke, Gisel. Ya. Apa yang mau disampaikan? Pokoknya film ini mengedukasi anak-anak untuk yaitu berani berpendapat, terus bisa teamwork sama teman-temannya, terus saling percaya, terus nggak takut sama apapun itu, terus bisa mengisi liburan kalian dengan menonton film anak yang mungkin sudah jarang ya di Indonesia. Jadi pastinya bisa seneng banget lah bisa nonton film anak lagi. Kalau dari Bang Boy Indonesia. gimana Bang Boy? Ada kita berdua. Nggak ada. Dari bisa Bang dong, Boy, dari dari Bang Boy, dari Bang Boy, Bang Boy, Bang Boy, Satu-satu. Bang Boy, Bang Boy, Bang Boy, Bang Boy, Bang Boy dulu. Iya, satu-satu Bang dari Boy Bang dulu. Boy. Iya, Bang Boy dulu tuh, benar. Habis kalau Nggak dari apa-apa, aku. nggak apa-apa. Habis Apa-apa, justru ada apa-apa. Makanya kamu dulu. Iya, Kamu itu. dulu. Kamu dulu. Kamu aja habisin. Film ini seseru itu. Jahat betul kecil-kecil. Aduh. Yakin mah nggak apa-apa, Bang. Jadi film ini emang seseru itu dan gak cuman seru tapi yang pasti mengedukasi dan kalian bisa, aku cuma ngulang aja sih sebenarnya. Tapi emang benar seseru itu dan kalian bisa melihat keindahan kota Banyuwangi lah. Tuh, benar. Nambahin aja dari apa yang udah disampaikan sama teman-teman di sini. Simple sih kalau kita mau ngeliat film. Pertama, ini novel yang buat Kak Asma Nadia. Dia biasa buat novel yang bestseller, ya. Dan ini buat novelnya sekeluarga yang nulis. Kebayang nggak? Sekeluarga nulis bareng jadi satu buku. Judulnya memang Anak Penangkap Hantu. Nah, Kak Asma Nadia penulisnya, sutradaranya Yose Purnomo. Kalian bisa googling film-film horor yang terkenal di Indonesia tuh Yose Purnomo. Kacau-kacau banget ya. Kacau, seriously hasil karya beliau kacau. Ditambah lagi line up-nya kalian bisa lihat. Ada Muzaki Ramdan, ya, ada Muhammad Adiat yang udah nggak ngabdi setan dia sekarang. Terus juga ada Gisel gitu loh. Ada Pade Sujiwo Tejo. Ada Adinda Thomas. Adinda Thomas. Ada lain Andi Boym nggak ada Andi Boym. nggak ada. Saya sebenarnya di situ kecelakaan. Kecelakaan main. Astagfirullah, kecelakaan emang mobil doang. Nah, jadi memang dari segi line up-nya pun udah gokil. Ditambah lagi yang tadi lokasinya. Kita pakai lokasi yang bener-bener indah, bagus, yang Dan ceritanya sih. dan ceritanya. Jadi kita tuh bawa misi selain apa yang tadi disampaikan teman-teman di sini, ada pesan buat anak-anaknya. Tapi aku sih yakin banget anak-anak tidak akan merasa tergurui dari film ini. Karena mereka bisa langsung, bahkan mereka akan merasakan suasana serunya berpetualangan di film Anak Penangkap Hantu ini. Serius. Dan buat orang tuanya yang nganterin anaknya nonton, tenang, ini film rating buat semua umur. Ratingnya tuh buat semua umur.
aku cuman bisa bilang dan nggak tahu ya, aku sih belum nonton, tapi aku yakin insya Allah ini jadi film anak terbaik di awal tahun. Amin. Sekarang boleh dong ajak Opal Gengs buat nonton Petualangan Anak Penangkap Hantu. Sabar dong, kan ini kita mau ngajak ini. Kenapa nanya? Ayo kita ajak mereka sekarang. 1, 2, 3. Jangan lupa nonton film Petualangan Anak Penangkap Hantu tanggal 18 Januari 2024. Yeah. Di bioskop. Seru parah. Bakal menarik banget, jadi jangan sampai ketinggalan ya guys. Dan jangan lupa follow dan subscribe social media Opal di @opal_id. Sampai jumpa Opal Gengs.